Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul Prediksi Jenis Tumor Berdasarkan Citra Medis Menggunakan Single Layer Perceptron dengan dataset Breast Cancer Wisconsin. Baik, untuk anggota kelompok di sini pertama ada Fatima Azaro, kemudian ada Neva Ulil, dan juga ada saya sendiri yaitu Marta Nur Aziza. Baik, selanjutnya untuk latar belakang. Jadi, kanker termasuk kanker payudara ini merupakan penyakit dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, dan kanker payudara ini sangat umum dengan 2,3 juta kasus dan 685.000 kematian di tahun 2020. Dan penelitian ini tuh menggunakan algoritma SLP untuk mengklasifikasi data pasien kanker payudara dari dataset Breast Cancer Wisconsin dengan berfokus pada variabel spesifik. Nanti penelitian ini bertujuan untuk mempercepat dan memperbaiki diagnosis serta memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, dan juga objek penelitian. Baik, selanjutnya di sini dataset yang kita gunakan adalah dataset Breast Cancer Wisconsin yang kita dapat dari Kaggle, di mana data ini dikumpulkan oleh Dr. William H. Wahlberg di University of Wisconsin Hospitals Medicine, US. Nah, di sini terdapat 569 data pasien, di mana terdapat 30 atribut, dan atribut-atribut tersebut mencakup ukuran, bentuk, tekstur sel-sel yang diidentifikasi setelah biopsi. Kemudian target klasifikasinya sendiri merupakan fitur diagnosis di mana terdapat kategori dari kanker payudara tersebut, apakah kategori kanker jinak ataupun kanker ganas. Next. Selanjutnya, metode atau algoritma yang kita gunakan yaitu single layer perceptron atau biasa disebut SLP. Dia adalah jenis paling dasar dari jaringan saraf tiruan neural network yang hanya terdiri dari satu lapisan neuron yang terhubung langsung ke input dan menghasilkan output. Komponen-komponen yang ada pada SLP, yang pertama yaitu ada neuron. Dia adalah komponen dasar yang melakukan komputasi sederhana. Selanjutnya ada bobot. Dia adalah faktor pengali yang disesuaikan selama pelatihan untuk memperkuat atau memperlemah input. Selanjutnya ada bias, dia adalah nilai tambahan untuk menyesuaikan hasil komputasi agar lebih sesuai dengan data yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi aktivasi, dia fungsi yang menentukan output berdasarkan hasil komputasinya. Selanjutnya untuk proses pelatihan perseptron ini, dia meliputi yang pertama inisiasi, bobot, dan bias. Selanjutnya ada forward pass, dia adalah proses untuk menghitung output dengan mengalihkan input dengan bobot, habis itu menambahkan bias dan menerapkan fungsi aktivasi. Selanjutnya menghitung errornya dan memperbarui bobot dan bias berdasarkan error. Langkah itu dia bakal dilakukan iterasi sehingga error minimal memungkinkan perseptor mempelajari pola data. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan percobaan tersebut, kita perlu melakukan pemrosesan data. Di mana yang pertama, next ada check missing value, kita akan mengidentifikasi apakah data yang hilang dari dataset. Nah, di sini ternyata tidak ada data yang hilang. Di sini terdapat 0 missing value dari masing-masing fitur. Next, yaitu mengecek apakah ada duplikasi data antar instance. Di sini tidak terdapat duplikasi data. Next, kita akan melakukan normalisasi min-max scalar, di mana yang pertama kita akan memisahkan kolom diagnosis dari dataset sehingga nanti kita ubah labelnya dengan apabila dataset tersebut malignen bernilai 1, apabila bening bernilai 0. Kemudian kita akan normalisasi dengan min-max scalar sehingga didapat data dengan rentang 0 hingga 1. Next. Kemudian kita akan melakukan pengecekan outlier, di mana di sini masih terdapat data-data yang terdistribusi jauh dari outliernya. Next. Nah, mohon maaf tadi di mana terdapat data yang masih jauh rentangnya sehingga disebut outlier. Nah, di sini kita akan mengatasi outlier dengan EQR atau interquartile range, di mana kita akan mengganti nilai outliernya dengan dalam fitur tersebut dengan mean dari fiturnya. Kita akan menetapkan batas atas dan juga bawah untuk mendeteksi outlier. Nah, nilai yang di luar batas tersebut akan diidentifikasi sebagai outlier. Kemudian akan kita hitung mean dari masing-masing fitur
yang dari non-outlier untuk menggantikan nilai dari outlier-outlier tersebut. Selanjutnya, next adalah fitur iteratif replace, di mana kita akan melakukan fitur ini untuk melakukan proses secara berulang-ulang hingga jumlah outlier stabil dan ataupun jika masih belum stabil, dia akan mencapai batas maksimum iterasinya sehingga didapatkan nilai maksimalnya. Next. Nah, di sini setelah kita lakukan eh, pelaksanaan mengatasi outlier, didapatkan data yang telah normal, tidak ada outliernya lagi. Next. Kemudian kita akan memilih fitur menggunakan hubungan korelasi antar fitur dengan heat map, di mana kita next akan mendapatkan 6 fitur terbaik setelah kita uji coba dengan model. Nah, di sini ada 6 fitur terbaik, yaitu concave point walls, concave point mean, concavity walls, perimeter walls, compactness mean. Nah, 6 fitur ini memiliki hasil evaluasi yang paling baik daripada kombinasi fitur lainnya. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembuatan model perseptron. Jadi di sini untuk modelnya kita bikin kelas perseptron yang dia memiliki banyak metode. Metode yang pertama yaitu definite, dia digunakan untuk menginisialisasi parameter. Dia terdapat parameternya yaitu learning rate dan n-iters. Learning rate itu dia adalah laju pembelajaran untuk memperbarui bobot. Kalau n-iters itu dia jumlah iterasi atau epoch untuk pelatihannya. Selanjutnya di situ juga ada activation function, itu fungsi aktivasi untuk menghitung output. Selanjutnya ada bobot dan bias yang dia masih non atau belum diinisiasi. Selanjutnya ada function yang kedua yaitu defeat, dia digunakan untuk menginisiasi bobot dan bias. Jadi kalau bobotnya itu dia diinisiasi 0 untuk seluruh fitur, n fitur. Selanjutnya untuk biasnya itu dia diinisiasi 0. Selanjutnya dilakukan perulangan. Perulangan itu dia untuk menghitung outputnya. Jadi di situ dia ada mengalihkan input dengan bobot, habis itu ditambahkan bias di linear output itu. Selanjutnya di predik itu dia ada menerapkan fungsi aktivasi. Selanjutnya yang di bagian update itu dia menghitung error dan memperbarui bobot dan bias berdasarkan error tersebut. Selanjutnya ada dev predict, dia digunakan untuk memprediksi menghitung output linear untuk data baru yang menerapkan fungsi aktivasi untuk mendapatkan prediksinya. Selanjutnya ada dev unit step function, dia digunakan untuk mengubah output linear menjadi 0 atau 1 tergantung pada apakah nilai tersebut di atas atau di bawahnya 0. Next. Baik, selanjutnya di sini kita melatih dan menguji model. Jadi fitur-fitur yang sudah dipilih itu fitur-fitur terbaik dari semuanya tadi, yaitu kita masukkan ke dalam variabel selected fitur, yaitu ada 6 fitur tadi. Kemudian di sini kita buat variabel X dan Y, di mana X itu merupakan fitur terpilihnya dan Y itu merupakan targetnya, yaitu kolom bagian diagnosis. Kemudian di sini kita bagi datanya menjadi data training dan juga testing. Kemudian di sini kita latih datanya dengan learning rate 0,01 dengan iterasinya sebanyak 100. Kemudian nanti datanya itu akan dimasukkan ke YPredict dengan di dalamnya itu merupakan X dari testing. Kemudian dapat kita lihat hasil evaluasinya dengan akurasi sebesar 95% untuk yang ganas dan juga yang jinak. Oke, ini merupakan visualisasi dari conversion matrixnya. Di sini dapat kita lihat untuk yang ganas itu data yang benar itu sebesar 39 dan yang kurang tepat itu sebanyak 4. Sedangkan untuk yang jinak itu yang tepat itu 69 dan untuk yang kurang tepat itu sebanyak 2. Nah, baik, jadi dari penelitian ini tuh dapat kita simpulkan bahwa algoritma single layer perseptron ini mampu mengklasifikasi jenis tumor payudara pada dataset breast cancer Wisconsin dengan akurasi sebesar 95%. Jadi prosesnya mulai dari awal, dari preprocessing hingga dievaluasi, ini tuh membuktikan bahwa algoritma SLP ini cukup baik untuk klasifikasi. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.